Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Pandanglah surga dalam tindakanmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SPD. Saudara-saudariku terkasih, dimanapun Anda berada, sebuah pertanyaan untuk kita. Siapakah yang layak memandang surga? Orang-orang suci ataukah orang-orang benar? Sebenarnya semua orang boleh memandang surga. Entah itu orang suci, orang benar maupun orang berdosa. Semua mendapat kesempatan untuk memandang surga. Jika orang berdosa pun memandang surga dalam seluruh tindakannya, maka Allah akan berkenan menyelamatkannya layaknya orang-orang suci dan orang-orang benar. Memandang surga dalam seluruh tindakan kita adalah jalan menuju kebaikan dan kebenaran, terutama keselamatan. Maka pandanglah surga dalam kata-kata dan perbuatan. Saudara-saudariku terkasih, kitab Daniel mengisahkan dua hakim penegak keadilan yang telah bersaksi dusta terhadap Susana, istri Yoyakim. Dasar dari kesaksian palsu itu adalah karena mereka telah birahi kepada Susana. Karena hasrat itu tidak terpenuhi, maka mereka tidak lagi memandang surga dan bangkit menuduh dan bersaksi palsu terhadap Susana. Susana harus mati. Akan tetapi Allah menyelamatkan Susana karena sepanjang hidupnya Susana selalu berharap kepada Allah. Ia selalu memandang surga di dalam hidupnya. Kedua hakim itu kemudian terbukti telah bersaksi dusta untuk mengorbankan darah orang tidak berdosa. Kisah serupa terjadi dalam Injil hari ini. Seorang perempuan diseret dan diadili di depan Yesus dan di depan umum karena dituduh melakukan perzinahan. Semua orang bangkit berteriak meminta pengadilan terhadap wanita ini. Tujuan mereka sebenarnya adalah Yesus. Mereka mau menjerumuskan Yesus
dalam sebuah keputusan dilematis sebagai anak Allah. Yesus hanya menyampaikan satu hal. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari wanita ini dengan batu. Semua orang yang tadinya begitu bersemangat mengadili dan menghukum wanita tersebut, akhirnya mundur satu persatu. Yesus mau mengingatkan kita bahwa orang berdosa pun jika diberi kesempatan bertobat atau memandang surga dalam tindakannya, ia pun pantas diselamatkan. Daniel dan Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk memandang surga dalam setiap kata dan sikap hidup kita. Jadi yang berhak mengadili kita adalah Tuhan. Jika kita pun terpaksa mau mengadili sesama, pastikan bahwa kita adalah orang yang tidak berdosa. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil dan tidak benar, atau jika benar sekalipun, lakukanlah itu karena cinta terhadap sesama, bukan karena untuk menjatuhkan atau mempermalukan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, kita mungkin sering jatuh dalam dosa dan juga berbagai kesalahan karena kita tidak takut akan surga atau kita tidak memandang surga di dalam tindakan-tindakan kita. Sabda Tuhan memanggil kita untuk selalu memandang surga sebelum kita menghina orang lain, sebelum kita berniat jahat terhadap orang lain. Intinya bahwa takut akan Tuhan adalah pedoman bagi kita dalam bersikap dan berlaku terhadap sesama kita. Orang yang takut akan surga adalah orang yang mampu mengekang lidahnya untuk tidak bersaksi dusta, dan orang yang mampu mengekang hasratnya untuk melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Tuhan memberkati kita semua.